Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Cahyadi dengan NIM 55, ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu untuk analisis kinerja UMKM PMP Pematang Sulur. Nah, di sini saya ada mendapatkan beberapa perspektif, yaitu pertama perspektif pelanggan, perspektif keuangan, dan perspektif internal kinerja. Untuk pertama yaitu perspektif pelanggan, yaitu target pasar yang didapatkan untuk UMKM ini yaitu warga lokal dan anak-anak sekolah yang bersekolah di Sekolah Islam Nurul Ilmi. Nah, dan untuk strategi pemasaran yaitu media sosial yang dilakukan dan menitipkan produk di warung-warung terdekat. Kepuasan pelanggan, yaitu ada beberapa pelanggan yang saya interview dan saya mendapatkan hasilnya yaitu baik, terutama menyukai kuah pempeknya. Dan untuk tantangan yang didapatkan yaitu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan agar pelanggan balik lagi dan menarik lebih banyak pembeli. Nah, peluang yang bisa didapatkan dari perspektif ini yaitu promosi lebih aktif di media sosial dan interaktif dan ulasan pelanggan. Untuk promosi lebih aktif di media sosial ini bisa membuat konten, video menarik, dan foto-foto yang estetik. Dan untuk ulasan pelanggan bisa untuk buat video atas pelanggan yang sebelumnya untuk mendapatkan ulasan agar pelanggan yang baru bisa tahu rasanya. Nah, untuk perspektif keuangan, yaitu pendapatnya per bulan di kisaran kurang lebih 2 sampai 3 juta. Dan strategi harga yang dilakukan untuk UMKM ini yaitu sesuai pasaran dengan keunggulan rasa lebih khas. Jadi, UMKM ini tidak menaikkan harga, tetapi menyesuaikan harga di pasar dan lebih mengunggulkan atau mengutamakan rasa yang lebih khas atau bisa dibilang lebih enak dari yang lainnya. Nah, untuk tantangan dalam perspektif keuangan ini yaitu meningkatkan volume penjualan dan peluangnya itu bisa didapatkan yaitu paket bundling, diskon pembelian besar, kerjasama dengan sekolah. Nah, untuk diskon pembelian besar ini biasanya untuk pesanan-pesanan hari besar ya, seperti Lebaran, untuk buat hampers dan sebagainya. Nah, ini adalah perhitungan untuk ROI dan ROE-nya, yaitu ROI-nya bisa kita lihat dulu komponen awalnya yaitu modal awal yang dilakukan itu sebesar 15 juta dan ditambahkan modal sendiri yaitu 10 juta dan laba bersihnya itu untuk satu bulannya 2 juta dan ROI-nya yang kita dapatkan itu 13,33%. Yang dari hitungannya itu ROI sama dengan laba bersih dibagi total investasi dikalikan 100, yaitu didapatkan 2 juta dibagi 15 juta dikali 100, maka dapat dihasilkan 13,33%. Untuk ROE-nya, return on equity, yaitu laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%, yaitu 2 juta dibagi 10 juta dikali 100%, sehingga mendapatkan hasilnya itu 20%. Nah, berdasarkan data yang diperoleh tadi, UMKM Pematang Sulur ini memiliki modal awal sebesar 15 juta, dengan modal sendiri sebesar 10 juta. Dari kegiatan operasionalnya, usaha ini mampu menghasilkan laba bersih sebesar 2 juta per tahun. Maaf, di sini saya ada kesalahan, yaitu 2 juta per bulan. Perhitungan ROI-nya menunjukkan nilai sebesar 13,33%, yang berarti setiap 100 rupiah investasi menghasilkan laba 13,33. Sedangkan return of equity atau ROI tercatat sebesar 20%, yang menunjukkan bahwa tingkat pengembalian terhadap modal sendiri cukup baik. Dengan demikian, secara keseluruhan, kinerja UMKM ini tergolong cukup efisien dalam mengelola investasinya, meskipun masih ada ruang untuk meningkatkan profitabilitas di masa mendatang. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam perspektif keuangan ini, UMKM ini bisa di scaling up lagi untuk menjadi UMKM yang lebih maju untuk kedepannya dan lebih besar. Lanjut, ini adalah perspektif proses bisnis internal, yaitu proses produksi menggunakan mesin untuk efisien. Menggunakan mesin ini diproses untuk pembuatan pempeknya dan tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 3 orang untuk di bagian produksi, packing, dan pengantaran. Pengantaran ini
untuk dititipkan ke warung-warung sekitar. Tantangan yang didapatkan dalam perspektif proses bisnis internal ini adalah menjaga kinerja mesin dan memenuhi permintaan pasar. Menjaga kinerja mesin ini harus dilakukan rutinitas cek mesin agar tidak rusak dan memenuhi permintaan pasar jika adanya kenaikan lonjakan pembelian secara mendadak. Nah, peluang yang didapatkan ini yaitu menambah tenaga kerja, optimasi mesin, dan sistem pre-order. Sistem pre-order ini untuk agar tidak terjadi lonjakan pembelian sehingga stok habis, makanya bisa dibuat dengan sistem pre-order. Kesimpulan dan rekomendasi UMKM ini, kesimpulannya yang saya dapatkan dari UMKM ini yaitu UMKM ini memiliki potensi berkembang dengan strategi pemasaran yang lebih aktif. Yang lebih aktif seperti membuat konten di sosial media, memasarkan di media sosial, karena marketnya masih dibilang masih cukup kecil karena di pemasarannya hanya dilakukan di sekitar wilayah. Bisa ditingkatkan lagi dengan cara membuat situs membuat untuk jualan online agar dapat market yang lebih luas lagi. Untuk keuangan bisa lebih optimal dengan peningkatan volume penjualan. Nah, untuk proses produksi dapat lebih efisien dengan manajemen tenaga kerja dan teknologi. Rekomendasi, digital marketing, kemitraan dengan sekolah, sistem pre-order. Nah, berikut adalah beberapa dokumentasi yang saya dapatkan dan foto-foto produk UMKM tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.